Oke, selamat duduk. Baik, perkenalkan saya Lisa Beta, gizi yang akan mendampingi Ibu dan juga adik terkait sesi konseling pada hari ini. Bisa perkenalan dulu dengan Ibu siapa dan juga adik siapa? Saya Samsa dan juga anak saya Gita. Ya, baik, dengan Ibu Samsa dan juga adik kita ya. Apakah Ibu bersedia untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini untuk sekitar 10-15 menit ke depan? Baik, jadi sebelum kita mulai sesi konseling pada hari ini, saya ingin mendengarkan keluhan Ibu ini ada apa ya, untuk keluhan anaknya mungkin mengalami apa gitu. Untuk berat badan anak saya itu susah naik, dan juga makannya itu sedikit. Baik, jadi yang dirasakan ini berat badan anaknya ini sulit bertambah dan juga makannya masih sedikit ya adiknya. Baik, sejak kapan kira-kira Ibu merasakan kalau berat badan anaknya ini sulit untuk naik? Sejak usia 2 tahun Ibu waktu ke posyandu. Baik, jadi sudah cukup lama ya Ibu, sekitar 2 tahun ya. Jadi pasti Ibu khawatir dengan kondisi ini, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan membantu untuk meningkatkan kondisinya ya Ibu. Baik, sebelum memulai sesi pada hari ini saya membutuhkan data berat badan dan juga tinggi badan ya Ibu. Saya izin mengonfirmasi apakah sudah benar data berat badan dan juga tinggi badan adik. Untuk berat badannya ini 11,8 kilo, apakah sudah benar? Dan juga untuk tinggi badannya 96 cm, apakah sudah benar ya Ibu? Baik, jadi berdasarkan tinggi badan dan juga berat badannya ini adiknya termasuk masih gizi kurang. Jadi nanti tujuan kita konseling pada hari ini untuk meningkatkan berat badan adik biar mencapai status gizi yang normal ya Ibu. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan terkait riwayat penyakit dari adik. Apakah adiknya sering sakit ya Ibu? Tidak terlalu sering. Baik, untuk seperti keluhan muntah, diare, mual gitu, apakah tidak ada? Tidak. Baik, jadi adiknya sehat ya, untuk keadaannya ini kondisinya baik, tidak ada keluhan dan juga tidak ada riwayat penyakit. Kalau untuk riwayat makannya, ini adiknya riwayat makannya seperti apa ya? Sehari ini berapa kali makannya? Kadang makannya itu 2 hingga 3 kali. Jadi 2-3 kali per hari ya. Nah, untuk setiap makan ini kira-kira itu sering habis atau tidak gitu? Cuma 4 sampai 5 slop saja. Jadi sering tidak habis ya Ibu, porsinya sedikit. Untuk lauknya ini biasanya apa ya? Kadang ikan, kadang juga seadanya yang ada di rumah juga. Baik, jadi seringnya ikan ya Ibu untuk lauknya. Kalau sayur dan buah ini bagaimana ya Ibu? Jarang konsumsi. Baik, kalau untuk jajan apakah sering jajan juga di luar? Iya, sering jajan. Baik, jadi lebih sering jajan ya. Kalau makannya tadi masih sedikit. Dari hasil pengajian data tadi itu didapatkan bahwa asupan energi juga proteinnya adiknya kita ini masih kurang ya Ibu, karena adiknya juga makannya tadi cuma 4-5 slot aja, masih sering jajan di luar dan juga sayur dan buah itu jarang ya. Dan ini status gizinya masih kurang, nanti kita akan bantu untuk meningkatkan ke nilai yang normal ya Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pola makan untuk adiknya nanti seperti apa dan juga makan yang dihindari dan dianjurkan, dan juga sedikit mengenai pengertian tentang kondisi adiknya ini ya. Nah, di sini yaitu kondisi adiknya underweight ya Ibu, itu termasuk kondisi gizi saat status gizi itu kurang, kayak berat badan dan juga tinggi badannya ini masih kurang dari normal. Nah, untuk dampaknya ini bisa menyebabkan nanti kalau terus-terusan dan tidak diperbaiki itu bisa pertumbuhannya melambat, kondisi fisiknya nanti makin menurun, imunnya juga menurun ya Ibu. Untuk prinsip dietnya nanti akan tinggi energi dan juga tinggi
protein untuk adiknya. Terus makannya bisa 3 kali sehari untuk makanan utama dan juga 2 kali semingguan, atau mungkin bisa ditambah juga biar sering gitu. Terus porsinya juga cukup ya, banyak sayur dan buah karena tadi juga masih jarang banget untuk sayur dan buah. Untuk air putihnya juga yang cukup ya Bu. Untuk cara pengolahannya bisa bebas, tapi untuk yang goreng-gorengan itu mungkin agak dibatasi ya Ibu biar tidak sering. Nah, di sini juga ada makanan yang dianjurkan itu untuk karbohidratnya bisa pakai nasi merah, nasi putih, terus kentang atau umbi-umbian. Kalau adiknya suka yang roti itu bisa roti gandum. Nah, untuk protein bisa pakai ikan, ayam tanpa kulit, terus telur, tahu, tempe. Nah, untuk sayurnya ini bisa bebas, bisa sayur bayam, wortel, buncis gitu. Nah, buahnya juga bebas ya Ibu, bisa buah apel, pisang pepaya atau yang adiknya suka itu apa bisa digunakan. Nah, untuk makanan yang dibatasi ini makanan fast food ini seperti ayam goreng, terus burger, pizza itu bisa dikurangi, terus goreng-gorengan, dan juga makanan yang manis untuk adiknya ini juga bisa dikurangi seperti kue coklat, terus roti manis, minuman manis gitu. Nah, untuk contoh makanan sehari ini bisa Ibu pakai nasi sama nori itu bisa dicampur, terus bisa pakai beef teriyaki. Terus untuk sayurnya itu bisa pakai salad mayo gitu, pakai wortel yang diparut. Terus untuk buahnya bisa pakai semangka dan bebas ya. Nah, untuk semuanya Ibu bisa pakai salad buah. Untuk makan siangnya itu bisa nasi, terus pakai ikan itu bisa ikan bakar atau mungkin bisa dikuah kalau adiknya suka. Terus bisa pakai sayur bayam dan juga pakai buah ya, jangan lupa. Nah, untuk siang sorenya ini bisa mungkin nanti smoothies buah gitu, jus atau pakai roti gitu. Nah, untuk malamnya bisa pakai nasi juga, nasi merah, terus ayam tanpa kulit bisa dipanggang gitu, atau mungkin ayamnya ditepung juga nggak apa-apa. Terus sayur asin atau sayur bening gitu, dan juga pakai buah ya Bu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai porsi makanannya untuk adik. Ini gambaran ya Bu, porsi makanannya yang bisa Ibu terapkan di rumah. Di sini untuk porsi makannya, untuk nasinya mungkin 1 centong rice cooker aja itu sudah cukup untuk ditanya adik, atau mungkin bisa pakai nasi tim itu pakai setengah mangkuk kecil. Terus atau mungkin untuk bosan dengan nasi itu bisa pakai kentang, itu kentang direbus dibuat mashed potato dan jadi dihancurkan, nanti ditambahkan susu, itu pakai 1 gram kentang yang besar. Terus untuk proteinnya, kalau untuk protein hewani ini bisa bebas ya. Di sini ada ayam goreng, mungkin pakai yang 1 potong dada bawang itu aja, 1 potong aja itu udah cukup tanpa kulit ya Ibu. Nah, untuk yang ikan itu juga bisa ini tadi pakai ikan kakap goreng atau mungkin di buah itu 1 ekor aja yang bagian badan itu sudah cukup. Terus untuk protein nabatinya itu bisa pakai Nah, untuk protein nabatinya itu bisa pakai tahu, itu bisa digoreng, itu pakai 1 potong sedang, atau tempe kalau ada yang suka itu tempe 1 potong sedang juga ya. Nah, di sini ada gambaran untuk sayur ya Ibu. Porsi sayurnya itu 1 sendok sayur itu atau 2 sendok sayur itu sudah cukup, atau mungkin pakai tumis itu juga bisa. Jadi ditumis biar tidak kuat terus kalau ada yang bosan. Terus untuk buahnya di sini bebas. Kalau ada yang suka apel itu 1 buah sedang aja atau setengah itu sudah mencukupi. Terus
untuk alpukat ini juga setengah buah aja itu sudah mencukupi. Kalau anggur ini juga bisa mungkin 6 butir gitu. Terus jeruk di sini juga yang 1 buah sedang itu ya Bu. Nah, selanjutnya ini ada daftar bahan makanan penukar biar adiknya nggak bosan kalau makannya itu cuma nasi Bu. Nah di sini ada bisa pakai bihun, mie itu juga bisa, terus kentang, nasi merah itu juga bisa, atau mungkin kemudian di singkong, ubi itu juga bisa ya Bu. Terus untuk proteinnya ini bisa pakai selain daging ayam tanpa kulit, tadi pakai ikan juga bisa, ikannya bisa ikan lele, ikan mujair itu untuk macam-macam ikannya yang banyak dan bisa diterapkan nanti. Nah, untuk protein nabatinya itu selain tahu tempe itu juga ada tofu, terus ada kacang-kacang kayak kacang merah, kacang kedelai, terus kacang polong itu juga bisa ya Bu. Nah untuk buahnya di sini juga banyak banget pilihannya, bisa jeruk manis, melon, terus mangga, pepaya, juga pisang ambon gitu. Ini bebas ya Bu kalau ini nanti. Baik, untuk memastikan penjelasan saya tadi sudah cukup, apakah bisa diceritakan kembali untuk kira-kira apa aja yang bisa diterapkan nanti di sini? Harus mengurangi jajanan-jajanan untuk anak, lalu makannya juga harus teratur dan juga menggunakan bahan-bahan yang bervariasi. Jadi itu tadi ya yang harus diterapkan nanti di rumah. Untuk frekuensi makanannya adik sendiri kira-kira berapa ya? 3 kali makan pertama dan juga 2 kali seminggu. Iya. Jadi nanti untuk selingan bisa ditambah juga ya Bu sampai 3 kali biar berat badan adik juga cepat meningkat ya. Kalau adiknya yang makan sedikit itu kira-kira bisa bagaimana ya Bu? Dikasih sedikit tetapi sering diberikan. Ya, jadi benar ya Bu, dengan porsi yang sedikit tapi sering aja ya. Untuk pemilihan protein tadi seperti apa ya Bu? Bisa memakan telur, ikan, ayam tepung, kalau dagingnya tidak perlu. Baik, jadi itu tadi ya Ibu untuk protein yang bisa Ibu terapkan nanti masak di rumah untuk adiknya. Baik Ibu, jadi sudah baik ya tadi penjelasan saya sudah bisa diterima dengan baik Ibu, pemahaman Ibu juga sudah memahami tentang konseling saya hari ini. Jadi rekamannya adalah ini status gizinya kan masih kurang, jadi nanti perlu peningkatan untuk asupan makannya, lebih tinggi energi dan juga proteinnya ditambah lagi ya Ibu. Baik Ibu, jadi sekian ya dari sesi konseling pada hari ini. Nanti kalau ada informasi yang bertanya bisa konsultasi dengan saya. Nanti kita akan pantau lagi perkembangannya adiknya, seperti badan dan juga status gizinya di sesi konseling berikutnya ya Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk mengikuti sesi konseling berikutnya? Baik, terima kasih Ibu atas waktunya untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Semoga adiknya bisa status gizinya juga meningkat, asupan makannya lebih baik ya Ibu. Terima kasih Ibu dan juga adiknya sudah mengikuti sesi konseling pada hari ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih.